Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini, berbuat baik tidak lagi hanya disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi juga oleh ribuan bahkan jutaan mata di layar ponsel. Salat, sedekah, tilawah, dan berbagai bentuk ibadah lainnya kini mudah dibagikan. Namun pertanyaannya, apakah semua kebaikan perlu diperlihatkan? Apakah setiap ibadah yang kita lakukan pantas untuk dipamerkan? Atau justru ada bahaya besar yang mengintai di balik kebiasaan tersebut? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tidak memamerkan ibadah dalam Islam, mengapa Islam sangat menjaga keikhlasan, apa bahaya memamerkan ibadah, bagaimana batas antara dakwah dan riya, serta bagaimana cara menjaga hati agar tetap lurus di tengah godaan pujian dan pengakuan manusia. Semoga pembahasan ini menjadi cermin bagi kita semua, bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk memperbaiki diri sendiri. Dalam Islam, nilai ibadah tidak diukur dari seberapa banyak orang yang melihatnya, tetapi dari seberapa ikhlas ia dilakukan karena Allah. Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Artinya, yang paling menentukan nilai ibadah bukanlah tampilannya, melainkan niat yang tersembunyi di dalam hati. Memamerkan ibadah dalam Islam sangat berkaitan dengan penyakit hati yang disebut riya. Riya adalah melakukan ibadah agar dilihat, dipuji, dan dihormati oleh manusia. Rasulullah menyebut riya sebagai syirik kecil, karena hati menggantungkan ibadah kepada selain Allah. Ini adalah dosa yang sangat halus, sering tidak disadari, dan bisa merusak pahala amal tanpa terasa. Seseorang bisa saja sholat dengan khusyuk, bersedekah dengan jumlah besar, atau rajin beribadah, namun ketika semua itu dilakukan untuk mendapatkan pujian manusia, maka nilai ibadahnya di sisi Allah bisa hilang. Bahkan dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa pada hari kiamat ada orang yang rajin ibadah, namun Allah menolak amalnya karena ia melakukannya untuk dipuji manusia. Inilah bahaya besar dari memamerkan ibadah. Islam sangat menganjurkan agar ibadah dilakukan secara tersembunyi, terutama ibadah sunnah. Sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan hingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Salat malam yang paling mulia adalah yang dilakukan ketika manusia lain terlelap. Semua ini menunjukkan bahwa semakin tersembunyi ibadah, semakin besar peluang keikhlasannya. Namun bukan berarti Islam melarang seluruh ibadah dilakukan secara terbuka. Ada ibadah yang memang disyariatkan secara terang-terangan, seperti sholat berjamaah, haji, dan zakat. Yang dilarang bukanlah terlihatnya ibadah, tetapi niat untuk dipamerkan. Inilah perbedaan penting yang sering disalahpahami. Amal yang terlihat bukan berarti riya, tetapi niat riyalah yang menjadikan amal tersebut rusak. Di era media sosial, batas antara dakwah dan pamer ibadah menjadi semakin tipis. Niat yang awalnya ingin berbagi kebaikan, bisa berubah menjadi keinginan untuk mendapatkan like, komentar, dan pujian. Hati mulai merasa senang ketika dipuji, dan kecewa ketika tidak diperhatikan. Jika perasaan ini muncul, maka disitulah kita perlu waspada dan segera meluruskan niat. Cara menjaga diri dari memamerkan ibadah dimulai dengan meluruskan niat sebelum beramal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku akan tetap melakukan ibadah ini jika tidak ada satupun manusia yang melihat? Jika jawabannya tidak, maka niat tersebut perlu diperbaiki. Biasakan juga untuk menyembunyikan amal sunnah sebanyak mungkin, dan berhati-hati dalam menceritakan ibadah kepada orang lain. Latih diri untuk memperbanyak amal tersembunyi, amal yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Salat malam tanpa diketahui orang lain, sedekah diam-diam, doa yang hanya Allah dengar. Amal-amal seperti inilah yang paling menjaga keikhlasan hati dan paling besar pahalanya di sisi Allah. Jikapun harus menampakkan ibadah, pastikan ada tujuan yang jelas dan benar, seperti untuk dakwah, mengajak kebaikan, atau memberi contoh. Namun tetap jaga hati agar tidak menikmati pujian. Jika pujian datang, kembalikan semuanya kepada Allah, dan berdoalah agar amal tersebut tidak menjadi sebab kebinasaan di akhirat. Perbanyaklah muhasabah. Tanya kembali pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini untuk Allah atau untuk manusia?
Perbanyak istighfar dan doa agar Allah menjaga hati kita dari niat yang rusak. Para ulama terdahulu sangat takut terhadap riya. Mereka lebih khawatir amalnya tertolak karena niat yang salah, daripada khawatir amalnya sedikit. Bahkan ada di antara mereka yang menangis bukan karena kurang ibadah, tetapi karena takut ibadahnya tidak ikhlas. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah memamerkan ibadah dalam pandangan Islam. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, tidak memamerkan ibadah bukan berarti kita berhenti berbuat baik, tetapi justru menjaga agar amal kebaikan kita tetap murni dan bernilai di sisi Allah. Jangan sampai amal yang kita kumpulkan dengan susah payah gugur hanya karena ingin dilihat dan dipuji manusia. Ibadah adalah hubungan pribadi antara hamba dan Tuhannya. Semakin kita menjaga ibadah dari pandangan manusia, semakin besar kemungkinan ia diterima oleh Allah. Jangan tukarkan pahala akhirat dengan pujian sesaat di dunia. Karena pujian manusia tidak akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Mari kita jadikan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai alat untuk meninggikan diri di hadapan manusia. Semoga Allah membersihkan hati kita dari riya, ujub, dan sum'ah, serta menjadikan setiap amal kita ikhlas karenanya semata. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kebaikan ini terus menyebar dan menjadi pengingat bagi lebih banyak orang. Tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari pembahasan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.